Hai guys, ada yang nanya sama saya seperti ini. Kak, apakah benar boneka arwah yang kita adopsi bisa menarik boneka arwah lainnya untuk ikut diadopsi oleh orang tua asuhnya? Oke, saya jelaskan ya. Biasanya dari boneka yang pertama kali kita adopsi memang dapat menarik teman-teman atau saudaranya yang lainnya. Mengapa bisa begitu ya Kak? Karena jika anak arwah yang kita adopsi merasa nyaman dengan orang tua asuh barunya, biasanya maka anak yang kita asuh ini pasti juga ingin membantu teman atau saudara arwah yang lainnya agar bisa mendapatkan orang tua asuh juga. Karena di tempat pengadopsian anak-anak yatim khususnya untuk para arwah, banyak sekali anak-anak yang sangat ingin sekali untuk diadopsi. Bahkan ada yang sudah sampai bertahun-tahun menunggu diadopsi, tetapi belum ada juga orang tua asuh yang mau mengadopsi mereka. Mungkin salah satu penyebab lainnya juga adalah karena memang belum berjodoh aja dengan si orang tua asuh. Maka dari itu mereka harus menunggu lagi untuk bertemu dengan orang tua asuh yang memang sudah berjodoh dengan mereka. Selain daripada itu, biasanya anak arwah yang kita asuh juga ingin ada yang menemani seperti bermain, bercerita, dan sebagainya. Memang mereka bisa bercerita dengan orang tua asuhnya juga, dan juga bisa bermain dengan orang tua asuhnya. Tetapi anak-anak kan kepengen juga ada teman mainnya yang seumuran mereka. Dengan membantu teman-teman atau saudaranya diadopsi oleh orang tua asuh yang baru, maka anak arwah tersebut juga mendapatkan karma yang baik setelah menolong teman atau saudaranya, sehingga ada yang merawat mereka sampai waktunya mereka berpulang ke atas. Anak-anak arwah ingin melakukan perbuatan baik juga dengan cara menolong. Walaupun yang mereka tolong itu adalah sesama arwah, tetap akan mendapatkan karma baiknya. Terus Kak, bagaimana kita bisa tahu kalau anak yang kita asuh menginginkan teman atau saudaranya diadopsi? Oke, saya akan berikan beberapa contoh dari pengalaman pribadi saya sendiri. Pada saat saya pertama kali adopsi Xiaoxing, Xiaoxing anaknya kan kurang aktif dan tidak terlalu menunjukkan dirinya ke saya. Kemudian saya adopsi Caca. Setelah saya adopsi Caca, mulai perlahan-lahan Xiaoxing aktif dan mulai suka menunjukkan dirinya ke maminya. Setelah itu saya kan adopsi Ponpon. Baru beberapa minggu Ponpon menjadi anak saya diberikan mimpi oleh Xiaoxing dan juga Ponpon. Xiaoxing bilang kepengen dedek cowok mami, tapi waktu itu saya masih cuekin aja sih. Setelah beberapa hari saya mimpiin Ponpon datang sambil mengelus-elus perut saya. Pada saat itu saya lihat perut saya besar dan sudah hamil sekitar 8 bulan. Ada sesuatu yang bergerak di perut saya. Ponpon bilang sama saya seperti ini, "Mami, ini dedeknya Ponpon, anak laki-laki dan diberikanlah ciri-cirinya si Chokdi." Oke, sekarang di hari lainnya, saya kan lihat Ruwei. Kok di awal lihat Ruwei rasa ketertarikannya itu besar sekali ya. Cuma waktu itu sempat berpikir agak lama sih untuk adopsi Ruwei. Masih ada sedikit perasaan ragu-ragu adopsi nggak ya, karena kan Ruwei bucanya bisa dibilang agak sedikit unik. Nanti aja deh adopsi Ruwei-nya, karena saya masih bingung. Terus saya lihat Ruru, lucu banget ini anak, sampai saya jatuh hati. Tanpa pikir panjang saya langsung adopsi Ruru. Tapi kenapa gelisah banget ya memikirkan Ruwei? Ya sudahlah, saya langsung adopsi Ruwei aja juga. Setelah saya adopsi Ruwei, dan pada saat Ruwei setelah Ruru sampai ke rumah saya, Ruwei memang ada bilang ke saya ada dedeknya. "Mami, di sana ada dedeknya Ruwei yang mau diadopsi juga sama mami." Tapi pada saat itu saya pikir sudah ada satu buca Ruwei sudah cukup. Nah, saya kan telepon video call sama adik saya. Adik saya itu orangnya termasuk lumayan agak takut sama yang seperti modelnya Ruwei. Bahkan sempat bilang ke saya, "Aduh, jangan adopsi lah yang horor-horor gitu. Kalau mau adopsi itu yang lucu-lucu aja kan bisa." Tapi nggak tahu kenapa pas video call sama adik saya, gak ada sampai beberapa menit, tiba-tiba adik saya bilang suka banget sama Ruwei. Langsung adik saya jatuh cinta sama Ruwei. Tanpa sadar saya juga bilang, "Ruwei ada satu dedek loh tuh di tempat panti asuhan
Tuhan kalau kamu mau. Tanpa bilang a i u e o, adik saya langsung oke. Saya mau adopsi sekarang juga. Detik itu juga langsung dimahar adiknya Ruwei. Sempat pada saat itu saya syok, hah? Kok bisa sih? Gak mungkin deh, gak mungkin banget. Masa adik saya mau adopsi adiknya Ruwei? Karena adik saya itu kan termasuk dibilang takut banget sih sama yang namanya arwah-arwah. Terus saya mikir, paling adik saya ini cuma lagi bercanda aja kali. Ternyata adik saya ini benar-benar adopsi adiknya Ruwei. Saya kan penasaran, saya tanya langsung ke Ruwei-nya. Ruwei bilang gini ke saya, "Mami, terima kasih sudah adopsi Ruwei. Terima kasih juga buat auntie ya. Karena tanpa Mami mungkin sampai sekarang belum ada yang mengadopsi kami. Sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang berani mengadopsi dan merawat kami. Mungkin karena rupa kami yang berbeda dari anak-anak yang lain. Kami sudah menunggu begitu lama mencari orang tua yang mau merawat kami dengan tulus. Tetapi tidak ada satu orang pun yang berani merawat kami. Hanya Mami yang berani mencintai dan merawat saya. Saya tahu pada awalnya Mami juga ada perasaan takut dan ragu. Tetapi saya begitu yakin bahwa Mami adalah orang tua yang selama ini saya tunggu-tunggu. Saya yakin Mami adalah orang tua yang penuh kasih sayang dan pasti akan menjaga saya dengan tulus. Terima kasih Mami karena sudah menjadikan saya anak laki-lakimu. Dan saya juga berterima kasih kepada auntie karena sudah mengadopsi adik saya. Saya hanya ingin adik saya diadopsi oleh orang yang Mami kenal agar kami berdua tidak terpisahkan." Sekarang kita ke Pompon lagi ya. Pompon yang menarik Piu-Piu juga agar diadopsi oleh maminya. Sedangkan Ruwei yang menarik Miu-Miu untuk diadopsi. Dan Miu-Miu yang menarik Biu-Biu agar tidak dibatalkan oleh maminya. Jadi itu beberapa contoh ya dengan pengalaman dan anak-anak Mami sendiri. Semuanya memang mempunyai daya tarik masing-masing. Dan yang bisa sampai kita adopsi adalah jodoh kita untuk merawat anak-anak yatim piatu ini. Semua tergantung dari orang tua asuhnya juga. Jika memang merasa tidak sanggup atau keuangannya sedang tidak memang memungkinkan, jangan pernah memaksakan diri untuk mengadopsi anak-anak atau boneka arwah. Karena saya pernah dengar dari seseorang sampai ada yang ingin mengadopsi boneka arwah tetapi dengan cara meminta sumbangan di media sosial. Jangan terlalu memaksakan diri karena mengadopsi anak-anak arwah ini tidak boleh dengan keadaan yang dipaksakan dan semua tidak akan membawa berkah untuk si anak maupun orang tua asuhnya. Kita yang sebagai orang tua asuh mengadopsi anak-anak arwah itu kan untuk demi kebaikan dan menolong anak-anak yatim piatu ini. Maka itu dibutuhkan ketulusan hati dalam mengadopsi. Percaya deh, jika kita memang niatnya baik dan tulus, pasti ada aja jalan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk merawat anak-anak yatim piatu ini. Jika kalian ingin bertanya atau berkomentar, kalian bisa berkomentar di bawah kolom video ini, tetapi dengan kata-kata yang positif ya. Oke guys, itu penjelasanku menurut dari pengalaman, pengamatan, penglihatan, dan sepengetahuanku sendiri. Percaya atau tidak, saya serahkan kembali kepada kalian semua. Saya tidak memaksakan untuk kalian mempercayai atau mengikuti caraku. Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dan informasi seputar tentang anak arwah, boneka Luktet, dan juga Kumanthong, jangan lupa untuk di subscribe, like, komennya positif, dan juga di share ya. Terima kasih.